Halo Sobat Permata Belajar, tetap semangat ya. Agar lebih sukses menghadapi ujian sekolah atau ujian masuk perguruan tinggi negeri, silakan download dan install aplikasi Permata Belajar yang sudah tersedia di Play Store dan App Store. Yuk kita belajar tentang eksponen dan logaritma untuk sifat-sifat dari eksponen. Jadi ada beberapa sifat-sifat dari eksponen yang perlu kita ketahui, yaitu di sini misalkan kita punya A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Nah, ini tuh berarti pangkatnya dijumlahkan A pangkat M tambah N. Yang kedua, yaitu misalkan kita punya A pangkat M dibagi nih dengan A pangkat N. Jika pembagian seperti ini, pangkatnya dikurangkan A pangkat M kurang N. Berikutnya, yaitu misalkan kita punya di sini A pangkat M. Dipangkatkan lagi dia dan N, berarti ini A pangkat M kali N. Nah, kemudian sifat selanjutnya, yaitu misalkan di sini kita punya A pangkat 0. Nah, untuk A pangkat 0 ini sama saja dia dengan 1, di mana untuk A-nya ini dia tidak boleh sama dengan 0. Dan sifat terakhir yang perlu kita ketahui adalah, yaitu misalkan di sini kita punya akar pangkat N dari A pangkat M. Ini kalau diubah menjadi bentuk pangkat, maka A pangkat M per N. Jadi seperti itu dia. Nah, kemudian kita lanjut sekarang untuk sifat-sifat dari logaritma. Nah, untuk sifat-sifat dari logaritma juga ini ada beberapa yang perlu kita ketahui, yaitu di sini. Misalkan kita punya nih, yaitu A log C. A log C ini kalau kita mau ubah menjadi ini sama dengan B ya. Nah, kita ubah menjadi bentuk pangkat itu sama saya dia dengan A pangkat B sama dengan C, seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua yaitu misalnya kita punya A log A. Nah, untuk A log A ini sendiri sama dengan 1. Nah, berikutnya di sini misalnya kita punya A log XY. X kali Y ya. Ini sama saya dia dengan A log X tambah A log Y. Jadi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya misalnya kita punya nih A log X per Y. Nah, untuk ini tuh sama saja dia dengan berarti A log X dikurangi dengan A log Y. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya yaitu misalkan kita punya di sini A log X log kemudian X pangkat P. Ini sama saja dia dengan P dikali dengan A log X. Selanjutnya misalkan di sini kita punya A kemudian pangkat A log B. Nah, ini tuh sama saja dia dengan B. Kemudian sifat yang terakhir yaitu misalkan kita punya A log B, kemudian dikali dengan B log C, dikali dengan C log D. Nah, jika seperti ini B, B, C, C, maka ini sama saja dia dengan A log D. Nah, jadi seperti ini dia sifat yang perlu kita ketahui untuk sifat-sifat dari yaitu logaritma. Kita lanjut yaitu di persamaan dari eksponen. Jadi ada beberapa sifat-sifat dari persamaan eksponen yang perlu kita ketahui nih. Yaitu misalkan kita punya A pangkat Fx. Kemudian ini sama dengan A pangkat M. Nah, maka di sini itu Fx-nya sama dengan M. Jadi udah sama nih di sini A basisnya ya. Kemudian berikutnya misalkan kita punya A pangkat Fx. Kemudian sama dengan A pangkat Gx. Nah, ini juga basisnya udah sama, berarti Fx sama dengan Gx. Seperti itu. Nah, kemudian sifat yang ketiga, yaitu misalnya di sini kita punya A pangkat Fx. Kemudian sama dengan B pangkat, yaitu Fx ini tuh basisnya beda tetapi pangkatnya sama. Berarti di sini Fx-nya sama dengan 0. Jadi seperti itu. Kemudian sifat yang terakhir misalkan di sini kita punya yaitu Fx. Kemudian dipangkatkan dengan Hx, kemudian sama dengan Fx dipangkatkan dengan yaitu Gx. Nah, ini itu berarti Hx-nya sama dengan Gx. Jadi seperti itu dia. Nah, kemudian ini syarat untuk yang basisnya ini, dia adalah dia harus lebih dari 0, kemudian dia tidak boleh sama dengan 1. Nah, jadi untuk A-nya saja yaitu dia lebih dari 0, kemudian dia tidak boleh sama dengan 1. Nah, sama juga untuk si Fx ini dia harus positif, kemudian tidak boleh sama dengan 1. Oke, jadi seperti itu sifatnya. Kemudian kita lanjut di yaitu untuk persamaan logaritma. Nah, untuk persamaan logaritma ada beberapa sifat juga yang perlu kita ketahui, yaitu misalkan di sini kita punya A log kemudian Fx. Kemudian ini sama dengan A log Gx. Nah, ini tuh udah sama. A log basisnya FA. Berarti ini Fx-nya sama dengan Gx. Seperti itu. Kemudian A ini dia sebagai basis ada syaratnya yaitu dia harus positif. Kemudian dia tidak boleh sama dengan 1. Kemudian si Fx dan Gx juga ini dia harus positif. Nah, jadi itu syaratnya ya. Nah, syaratnya dia seperti itu.
Nah, jadi pembahasan materi kita tentang eksponen dan logaritma hanya sampai di sini. Agar lebih mantap lagi, nanti kita akan lanjut untuk pembahasan soal. Demikian pembahasan kita kali ini. Silakan akses video lainnya di aplikasi Permata Belajar. Tetap semangat dan sampai jumpa.